Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fazria Ulfa. Di sini saya akan mencoba menentukan ukuran partikel menggunakan software Image. Hal yang pertama kali harus kita lakukan adalah mendownload dan menginstal software Image terlebih dahulu. Kemudian kita buka. Nah, tampilannya akan seperti ini. Kemudian dalam penggunaan Image ini digunakan untuk menganalisis ukuran partikel dari suatu gambar SEM. Nah, kita di sini bisa memasukkan gambar SEM yang kita punya dengan cara klik file, kemudian open. Di sini kita sudah punya beberapa gambar SEM. Kita pilih nomor 4, open. Nah, tampilannya akan seperti ini. Untuk melakukan analisis ukuran partikel suatu sampel, kita harus memastikan dulu gambar yang akan dianalisis berada dalam keadaan 8 bit. Kita klik image, kemudian tipe 8 bit sudah. Kemudian setelah itu kita harus melakukan kalibrasi ukuran pixel. Nah, kita harus meremove dulu. Kita klik analyze, kemudian set scale. Di sini kita klik to remove scale. Setelah itu oke. Jika sudah, kita harus mengkalibrasi ukuran pixel ini dengan ukuran acuan dengan cara kita klik icon straight. Kita perbesar dulu. Kemudian kita klik icon straight, kemudian kita ukur. Kemudian kita analyze dan set scale. Di sini ininya 100 nanometer, jadi kita ubah known distance-nya menjadi 100. Unitnya kita ubah menjadi nanometer. Nah, kita oke. Kemudian setelah itu kita membuat duplikat gambar terlebih dahulu dengan cara mengembalikan dulu ininya. Kemudian klik icon rectangle. Kita duplikat gambarnya dengan cara klik image, lalu klik duplikat. Oke. Nah, tampilannya akan seperti ini. Nah, sebelum kita menghitung ukuran partikelnya, kita harus memisahkan yang mana background dan yang mana partikel atau bagian gambar yang menunjukkan itu partikel. Dengan cara kita klik proses, kemudian smooth. Setelah itu proses kembali, find edge, klik find edge, kemudian proses binary dan make binary. Nah, di sini kita sudah mendapatkan hasil yang seperti ini. Setelah itu kita sesuaikan pengukuran luas partikel menggunakan dengan cara klik icon one ini, kemudian kita klik pada salah satu bagian partikel. Kemudian setelah itu kita analyze dan measure.
nanti akan terlihat hasil yang seperti ini. Nah, lakukan cara yang sama pada setiap partikel yang terdapat pada gambar. Nanti data-data yang akan kita peroleh ada di jendela yang sebelah sini. Karena partikel yang kita bisa analisis hanya sedikit, jadi data yang kita punya hanya ada 30. Nah, setelah itu kita copy data ini ke Microsoft Excel dengan cara mengklik edit, kemudian copy. Kemudian kita tempelkan di sini. Nah, setelah itu kita bisa menghitung jari-jari dan diameter menggunakan persamaan dari luas permukaan lingkaran. Di sini kita mengasumsikan partikel berbentuk bola, maka dari luas area yang di sini kita bisa menghitung jari-jarinya, kemudian diameter dan lain sebagainya. Kita samakan dulu. Ini area, ini mean, kemudian min dan max. Nah, kita hitung jari-jarinya, kemudian diameter. Nah, kita bisa menghitung jari-jari dengan memasukkan formula sama dengan, kemudian buka kurung lagi, kita klik yang area, kemudian dibagi 4 dikali 3,14, kemudian tutup kurung, pangkat 0,5 tutup kurung. Nah, seperti ini. Kita enter, kita drag ini. Nah, kita sudah mendapatkan nilai dari jari-jari setiap partikel. Setelah itu kita ukur diameternya. Kita dapat tentukan dengan rumus sama dengan 2 dikali dengan jari-jarinya. Seperti ini. Kita bisa drag juga ke bawah. Nah, di sini kita sudah mendapatkan jari-jari dan juga diameternya. Setelah kita menentukan jari-jari dan diameternya, kita masukkan diameter ke software Origin dengan cara mengcopy
dan dimasukkan ke software origin. Nah, kita masukkan data diameter tadi ke kolom yang B untuk sumbu Y. Nah, di sini data-datanya sudah masuk. Ini sebenarnya bisa dibaca ya, tapi angka-angkanya di sini hanya pagar-pagar saja. Selanjutnya kita bisa blok kolom B ini, kemudian klik kanan. Setelah itu kita plot kemudian kita pilih statistik, kemudian kita pilih histogram. Nah, akan muncul tampilan seperti ini. Setelah grafik pertama terbentuk, selanjutnya kita akan membuat grafik kedua dengan cara klik kanan pada bagian grafik, kemudian kita klik Go to Bin Worksheet. Setelah itu kita copy pada bagian bin center yang ini. Bin center dan count. Kita copy, kita klik kanan. Kemudian plot. Pilih kolom atau bar. Nah, kita pilih kolom. Nah, setelah itu kita akan mendapatkan grafik seperti ini. Setelah muncul grafik kedua, selanjutnya kita akan mencari nilai rata-rata, nilai area rata-rata, diameter rata-rata, dan R-square COD dengan cara klik analisis, kemudian fitting, kemudian nonlinear curve fit. Kita buka open dialog. Setelah itu kita akan klik kategori. Di sini kita ubah menjadi pick function, kemudian yang function diubah menjadi log normal. Setelah itu kita klik advance, kemudian quantities to compute, kemudian fit statistik. Kita cari R-square COD, kita checklist kolomnya, kemudian setelah itu kita klik fit. Nah, setelah ada tampilan seperti ini, kita klik OK. Nah, di sini kita mendapatkan nilai area rata-rata, kemudian XC, kemudian juga R-square COD-nya. Kita di sini dapat 0,66397. Tapi yang baik itu nilai R-square-nya mencapai atau mendekati 1. Nah, di sini data-datanya sudah ada. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.